Oke, selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming bersama saya Imam Fauji. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh lain ya, bagaimana cara membuat kelas dan objek pada Java. Nah, jadi sebenarnya kemarin di video sebelumnya yaitu sudah saya praktekkan ya bagaimana kelas dan Java. Ini saya akan berikan contoh lain lagi. Nah, tapi contoh ini saya ambil dari kelas diagram. Jadi kelas diagramnya seperti ini ya. Nah, di sini ada kelas yang namanya kelas mahasiswa ya. Kemudian ada atributnya ya. Nah, name, nama, alamat, tanggal lahir dan ada behaviornya atau yang kita kenal adalah metodenya. Nah, jadi nanti ya, saya akan mempraktekannya sesuai dengan model kelas diagramnya, model UML ini ya. Oke. Nah, saya akan buatkan di package yang sama ya, PBO class object. Nah, ini yang di video sebelumnya ini sudah saya sampaikan di pembuatan kelas dasar. Jadi saya akan buatkan nama kelas baru yaitu mahasiswa. Oke. Nah, ini di package yang sama ya. Kemudian ya, saya buatkan kelas main kelasnya ya, main mahasiswa aja gitu ya. Nah, jadi isi main mahasiswa di sini digunakan sebagai eh, pembuatan objeknya ya. Jadi digunakan untuk eksekusi run ya. Jadi untuk di running ya nanti main mahasiswa ini. Oh, jadi harus ada yang namanya eh, metode mainnya. Jadi ada metode mainnya ya. Ini ya main kelasnya ya, jadi cirinya ada metode main. Jadi gak bisa ya kita misalkan melakukan eksekusi di kelas mahasiswanya kan tidak ada metode mainnya. Jadi pengeksekusian programnya, aplikasinya ada di metode, di apa, di main kelasnya di sini. Nah, nah, kita buat atributnya dulu ya sesuai dengan diagram. Sini ada atribut yang namanya name, nama, alamat, tanggal lahir. Di sini ada tulisan plus 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 plus. Ini berarti menunjukkan bahwa atribut yang digunakannya itu adalah bersifat public ya. Jadi ini akses modifiernya bersifat public. Ya, public. Kemudian ini tipe datanya apa? String. Oke, kita ikutin aja ya sesuai dengan contoh. String nama. Kemudian nama, alamat. Biar cepat lah. Nama apa nih? Name dulu ya, name, nama, alamat, dan satu lagi tanggal lahir. Dan satu lagi adalah tanggal lahir ya. Nah, disini pakai tab tanggal lahir. Oke, nah sini kelihatan error ya, ini karena ini kita harus import kelas date-nya. Ini import, oke ya. Jadi muncul di sini apa, Java Appeal. Jadi kalau kita lihat nih, ini ada kelasnya ya tersendiri. Oke. Nah, ini kelas yang ada di dalam Java library-nya. Berarti ini date Java ini ada di ya package Java Appeal ya.
di Java. Jadi di package Java ya, kelasnya. Oke. Nah, ini atributnya udah saya buatkan. Kemudian selanjutnya membuat metodenya tambah mahasiswa update. Nah, kadang-kadang di sini kalau tambah mahasiswa misalkan datanya harus ditambah, harus bertambah. Nah, ini kan kita harus misalnya kita harus menggunakan database ya maksudnya. Jadi kita buatkan semacam template aja ya. Jadi kalau misalkan saya memanggil metode tambah MHS di sini ya, nah berarti nanti misalkan menampilkan data ditambahkan. Jadi kita buatkan notif aja ya. Misalkan update mahasiswa, misalkan kita buat notif aja. Jadi akan menampilkan ya mahasiswa, data mahasiswa sudah diupdate gitu ya. Jadi kita buat notif aja, karena kalau misalkan ingin benar-benar data itu harus ditambahkan, kita harus buatkan di database-nya gitu. Nah, karena kita pada pembahasan ini ya belum saya sampaikan mengenai basis datanya, itu nanti ya di video-video berikutnya. Oke, jadi saya buatkan dulu ya metode tambah HS. Nah, kita pakai void aja lah, yang masalah ya. Tambah, ayo samakan aja. Kemudian apalagi ya, update dan hapus ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya membuat objek, kemudian saya panggil metodenya, ya misalkan maka menampilkan tampilan aja ya, kita sistem. Data mahasiswa berhasil ditambahkan gitu aja. Data mahasiswa misalkan data mahasiswa berhasil diubah, itu yang update ya. Seperti ini dihapus. Nah, cepat. Nah, oke, ini sudah saya buatkan ya kelasnya dan metodenya. Kemudian saya buat objeknya di main mahasiswa. Oke, nah ini kan kelasnya ke mahasiswa. Kemudian misalkan siapa ya? Misalkan Billy ya, sama dengan new mahasiswa. Nah, oke, nah saya buatkan objeknya namanya Billy. Nah, kemudian Billy, nah ini bisa memanggil atribut dan metodenya. Nah, kita misalkan ingin menambah, jadi panggil aja objek ini nama mahasiswa. Kita coba running ya. Nah, maka akan memunculkan data mahasiswa berhasil ditambah karena akan memanggil objek yang metode yang ini ya, yang tambah mahasiswa. Dan begitu juga misalnya Billy. Nah, kemudian hapus mahasiswa. Billy, misalkan update mahasiswa gitu. Nah, misalkan saya ingin menambahkan, misalkan gini ya, suatu saat nanti ya, misalkan si kelas mahasiswa ini ya itu perlu ada perubahan
Jadi misalkan ada penambahan fungsi fitur, misalnya ada eh, pengen di kelas mahasiswa ini bisa menampilkan profil. Nah, maka kalau ada konsep kelas ini itu kan mempermudah di eh, kelola ya. Jadi saya tinggal tambahkan misalnya semacam metode lagi ya, misalkan tampilkan eh, profil, tampilkan mahasiswa itu aja. Oke. Nah, kemudian misalkan ya untuk menampilkannya ya copy ya. Misalkan menampilkan nama. Sama kemudian panggil atributnya this. Nah, di sini menunjukkan kelas ini sendiri ya. Berarti di sini menunjukkan kelas mahasiswa ya, mengarah ke atributnya yaitu name. Oke. Ya. Nama, kemudian apalagi nama, saya nama, alamat, nah misalnya contoh ini aja dulu ya, name, nama, dan alamat. Nah, kemudian di sini saya akan manggil atributnya Billy, nama misalkan Billy Surabi misalkan. Billy, nah panggil name, nah ini harusnya tadi name dulu ya, nggak apa-apa lah, misalkan 212 Billy, name, nama udah, alamat misalkan Jalan Cikaracak, Minggang Batu, misalkan gitu ya. Nah, kemudian saya panggil ya Billy metode yang barunya yang udah saya buat barusan. Billy. Oke, ini hapus, tampilkan mahasiswa. Nah, kita coba running ya. Kalau kelasnya mahasiswa kita running ini nggak bisa si running ini ya. Nah, ini nggak bisa ya, kelas udah main method karena ini nggak ada main method ya, makanya saya buatkan khusus ya. Sini. Nah, ini ya. Oh, sorry. Ini ada salah. Nama-nama semua sih, ini name ya. Name, nama, alamat. Ini jangan. Nah, ini ya. Nah, ini yang dipanggil adalah objek tambah mahasiswa. Yang ini hapus, yang ini yang update ya. Nah, ini adalah profil yang ditampilkan, ini 3 baris. Yang terakhir ini adalah output dari tampilkan MHS. Nah, ini tampilannya. Jadi seperti ini. Ini juga bisa menggunakan return ya tanpa void ya. Jadi nanti akan mengembalikan nilainya ya. Oke. Nah. Oke, jadi seperti itu ya pemuatan kelas dan objek. Nah, oke. Misalkan bisa nggak kalau misalkan ya saya membuat metode mainnya ya di dalam kelas mahasiswa, bisa aja sih sebenarnya. Nah, cuman kan lebih baik kita buat khusus ya kelas yang untuk eh,
yang ada metode mainnya, jadi secara terpisah gitu saja sih ya. Misalkan di dalam mahasiswa ini ya saya buatkan publish static void main string ya guys, yang metode mainnya, kemudian saya running, jadi proses pembuatan objeknya ada di dalam proses ini. Tapi kan kurang ini ya, ya gimana ya sih aturannya, jadi mendingan dibuat terpisah aja mendingan. Oke ya, jadi itulah ya proses pembuatan objek dan kelas ya, bagaimana cara memanggil metode dan atributnya. Oke, sekian ya video pembelajaran objek oriented programming ya mengenai kelas dan objek ya. Sampai ketemu